Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Urazani dengan NIM 230304260. Saya dari kelas 2 Rek A MJT 05. Di sini saya akan memenuhi video tugas pengantar manajemen dari Pak Iqbal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama yaitu kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan adalah sistem, nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam konteks organisasi, kebudayaan mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku, berinteraksi, dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu gaya manajemen. Gaya manajemen adalah cara seorang manajer mengarahkan, mengatur, dan memotivasi karyawan. Gaya manajemen dipengaruhi oleh kebudayaan dan dapat berbeda di berbagai negara atau organisasi. Contoh gaya manajemen termasuk otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Delegasi adalah proses pengalihan tugas atau tanggung jawab dari manajer kepada bawahannya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan karyawan, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan keterampilan mereka. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seorang untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya. Ini mencakup akuntabilitas terhadap hasil pekerjaan. Kewenangan adalah hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam rangka menyelesaikan tugas yang telah didelegasikan. Yang ini mencakup wewenang untuk mengarahkan dan mengendalikan sumber daya. Tanggung jawab sosial dan etika. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etika dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ini termasuk praktik yang berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap komunitas lokal. Etika manajemen adalah prinsip moral yang memandu tindakan dan keputusan manajer. Etika ini mencakup kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup riset pasar, segmentasi pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Motivasi adalah proses yang mengarahkan, menggiatkan, dan mempertahankan perilaku manusia menuju pencapaian tujuan tertentu. Teori motivasi mencakup teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori ekspektasi Fromm. Problem solving dan decision marketing. Problem solving, proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Langkah-langkah problem solving termasuk identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan solusi, dan implementasi. Decision marketing, proses memilih atau alternatif dan beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, alternatif, evaluasi alternatif, dan pemilihan keputusan. Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok kerja efektif memiliki tujuan yang jelas, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang solid. Komunikasi dalam organisasi, proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam organisasi. Komunikasi yang efektif mencakup komunikasi verbal, nonverbal, tertulis, dan elektronik. Konflik adalah perbedaan pendapat atau benturan antara individu atau kelompok yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Manajemen konflik melibatkan identifikasi sumber konflik, pengembangan strategi resolusi, dan implementasi tindakan untuk menyelesaikan konflik. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu kebudayaan dan gaya manajemen mempengaruhi aktivitas organisasi. Sementara delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan adalah kunci manajemen yang efektif. Manajemen pemasaran, motivasi, problem solving atau pemecahan masalah, decision making atau pengambilan keputusan, kelompok kerja, komunikasi, dan manajemen konflik harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi dan mengatasi masalah yang terjadi. Sekian dari saya, Abi Urazani. Terima kasih yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.